Pernah ada satu, kalau sekarang negara, daerah Turkmenistan, ya daerah situlah, daerah Uzbekistan ke sana lah gitu. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah, karena tahu Umar bin Abdul Aziz itu sangat adil, dia datang ke Umar bin Abdul Aziz apa? Protes dan minta referendum kalau bahasa kita. Kenapa? Kenapa, ini orang Nasrani. Kami kenapa sekarang menjadi bagian wilayah Islam? Karena kami merasa dikelabui, ditipu oleh jenderal muslim saat itu yang menaklukkan wilayah kami. Sebenarnya kami ada perjanjian damai, tapi kemudian kami diserang. Gitu ya. Bayangkan saja. Artinya apa? Penyerangan atas negeri kami dan penguasaan atas negeri kami ilegal sebenarnya. Maka kami menuntut keadilan agar kami diberi hak untuk kemudian kembali, atau referendum rakyat kami atau masyarakat kami untuk kemudian menentukan kami merdeka atau kami menjadi bagian wilayah kalian. Coba bayangkan, nuntut merdeka. Jadi bukan demo ini mah, enggak, langsung menghadap. Umar bin Abdul Aziz ngapain? Membentuk tim investigasi. Dan tim itu betul-betul dari tokoh-tokoh kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut. Tim investigasi kasus ini seperti apa, benar atau tidak dakwaan ini, ternyata benar. Artinya mereka dimenangkan. Coba bayangkan, dimenangkan oleh tim kaum muslimin, independen betul itu timnya itu. Tidak khawatir ini kepentingan politik besar umat Islam. Kalau begitu kata Umar bin Abdul Aziz, kami berikan hak kepada kalian untuk menentukan nasib kalian. Merdeka dari kami atau tetap bersama kami. Ketika sudah di tangan kayak gitu, itu kan kebayangkan. Berarti wilayah itu akan ada presiden baru. Wah, yang tadinya cuman gubernur atau apa, mungkin kan jadi presiden, naik pangkat semua kan. Wah, itu kebayang itu, pemekaran itu kan asik. Apalagi kalau ada dana, anggaran. Gitu ya. Kalau nggak ada memang hancur-hancuran itu. Tokoh-tokoh ini kumpul. Setelah kumpul mereka menimbang, bagaimana nih? Kita merdeka aja atau gimana? Begini. Kalau kita merdeka berarti kita menjadi darul kufur. Mereka sudah paham. Negeri kita adalah negeri kufur dan kita berhadapan dengan negeri Islam, negeri iman. Berarti tidak ada lagi kesepakatan damai dan kita bisa perang. Artinya kita perang lagi dengan kaum muslimin. Ngapain perang? Untuk dapat apa kita perang itu? Untuk dapat kemerdekaan dan kemudian kemakmuran. Orang selama ini kita udah makmur kok. Jadi ikut makmur itu non muslim di daerah itu. Karena Umar bin Abdul Aziz itu kan kita tahu prestasinya, sampai berhasil meningkatkan standar kemiskinan. Umar bin Abdul Aziz itu bisa dikatakan ini satu contoh yang betul-betul berhasil meningkatkan standar kemiskinan di negaranya, untuk suatu negara. Dan perlu tahu itu dari Spanyol, Portugal sampai perbatasan Cina. Itu wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Dan itu dia berhasil menaikkan standar kemiskinan. Yang tercatat di dinas sosial, bahasa kita, tahun sebelumnya itu sebagai miskin. Dalam 1 tahun kemudian itu tidak lagi menjadi miskin. Sehingga pegawai-pegawai zakat gitu, itu kembali nggak jadi membagikan zakatnya. Karena sudah tidak ada lagi orang yang tercatat tahun lalu sebagai miskin. Sekarang udah enggak. Sanggup nggak? Dalam 5 tahun sanggup nggak? Masalahnya amburadul ini definisi miskinnya. Indonesia ini kan sekarang angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 2 digit katanya, di bawah 10%. Tapi dengan catatan ya, yang disebut miskin di Indonesia itu yang penghasilannya 400.000 sebulan. Jadi kalau penghasilannya 450.000, itu bukan lagi miskin di negeri ini. Silahkan ya, jadi orang kaya dengan 450.000. Alhamdulillah sudah jadi orang kaya ya kesebutnya. Iya begitu. Umar bin Abdul Aziz standar miskin waktu itu, gitu ya. Kan ketika pegawai zakatnya balik, melaporkan, di negeri kami tidak ada yang berhak, atau di wilayah kami tidak ada yang berhak menerima zakat. Karena yang miskin tahun lalu sudah tidak lagi miskin. Yang paling, katakanlah yang paling miskin di wilayah kami adalah seorang muslim yang rumahnya 1, perabotannya lengkap, pembantunya 1, dan kendaraannya 1. Itu yang paling miskin, paling miskin. Jadi kalau baru Avanza 1 itu rumahnya kemudian tipe 70 sekian atau 120 lah, terserah lah. Karena minimal kamar 3 ya. Laki-laki perempuan, anak laki-laki perempuan, orang tua, kan gitu. Kalau itu masih miskin.
dan punya pembantu budak pada masa itu. Itu paling miskin. Kata Umar bin Abdul Aziz, bagikan kepada mereka. Itu miskin, kata Umar bin Abdul Aziz. Dia naikkan standar itu. Seorang muslim berhak atau layak punya rumah satu untuk tempat berlindung, perabotannya lengkap untuk ya kebutuhan hidupnya, pembantu satu untuk meringankan bebannya, dan kendaraan satu untuk dia bersafar, thalabul ilmi, mencari ilmu, bersilaturahim, dan seterusnya. Itu selayaknya, itu miskin bagiku. Coba bayangkan ini. Kalau kita makan dikejar-kejar ini kan, muzaki itu. Disodorin tawar, Pak, zakat Pak, gitu-gitu. Kalau turun dari mobil itu. Kalau mobilnya masih satu, di zaman Umar bin Abdul Aziz masih miskin, masih mustahik dapat zakat. Enggak kebayang. Jangan tanya yang rumahnya ngontraknya, ini rumah milik pribadi loh. Kalau ngontrak mah pasti miskin dianggapnya. Allah gitu. Coba kalau standar ini dipakai di Indonesia, kira-kira berapa yang miskin? Nah, itu dia. Ketahuan itu sebenarnya. Nah, ini dia Umar bin Abdul Aziz begitu. Ini dahsyat ini hubungan. Ini peradaban tuh di situ. Islam itu menunjukkan aspek ini.